ganti panitia itu diambil Pak Lurah, dan Sugianto, saya mewakili orang tua saya yang ikut program PTSL di Desa Kecik atas nama dua bidang, yang satu Sulistia Puji Lestari dan yang satu atas nama Sarwono. Nah, kronologinya dari awal seperti ini. Pada tahun 2020, Kecik niku angsal program PTSL dari pemerintah. Saat itu dimulai dari sosialisasi di tingkat kecamatan, terus kemudian dilanjutkan di tingkat desa. Itu. Terus kemudian berlanjut proses waktu itu pembentukan panitia di tingkat desa, panitia PTSL itu. Dan di situ kesepakatan awal berdasarkan hasil rapat itu dengan biaya 600.000 per bidang. Kesepakatan awal 600.000. Terus kemudian dengan berjalannya waktu ada edaran dari bupati, kemudian biaya itu turun jadi 500.000. Nah, pada akhirnya Kecik menggunakan dasar yang dari edaran bupati itu jadi 500.000 per bidang. Nah, kemudian proses berlanjut, pengukuran dan lain sebagainya sampai tahap cetak sertifikat. Karena masih dalam waktu pandemi, program PTSL ini kena saving anggaran, yang mengakibatkan jumlah sertifikat yang diajukan itu berkurang. Dari sekitar 170 sekian bidang, masih sisa 68 bidang. Nah, yang 100 sekian bidang sudah selesai dan sudah dibagikan ke pemohon. Terus kemudian masih sisa 68 bidang ini dari BPN dilanjutkan program PTSL di tahun 2021. Nah, saya tahu program PTSL ini berlanjut sekitar bulan Juni. Program ini berlanjut. Saya berdasarkan keterangan dari BPN, karena waktu itu adik saya itu ditelepon Pak Lurah kalau program PTSL ini untuk Kecik itu sudah habis kuota. Nah, waktu itu pagi-pagi adik saya suruh ke tempatnya Pak Lurah untuk menanyakan program itu. Kemudian nyambung ke saya lewat telepon. Pak Lurah bilang ke saya kalau program PTSL ini sudah habis. Kemudian dari situ saya minta Pak Lurah untuk membuatkan sebuah memo atau surat keterangan yang menerangkan bahwa PTSL di Kecik ini sudah habis kuotanya. Nah, maksud saya minta surat keterangan itu, saya akan datang ke BPN dengan model surat ini keterangan dari BPN, keterangan dari Pak Lurah maksud saya. Nah, kemudian Pak Lurah tidak mau ngasih surat keterangan itu. Terus kemudian saya langsung tanpa surat keterangan itu saya datang ke BPN waktu itu hari Jumat bulan Agustus, Mas. Tanggalnya saya lupa, hari Jumat. Jumat saya ke sana dulu. Jumat saya ditemui Pak Mitun. Itu panitia PTSL dari BPN yang menangani PTSL Desa Kecik tahun 2020. Kemudian di situ saya tanya, apakah PTSL untuk Kecik itu sudah habis kuotanya? Dijawab kalau PTSL untuk Kecik masih berlanjut di tahun 2021. Terus kemudian saya tanya prosesnya sampai sejauh mana sampai saat ini. Pak Mitun bilang karena kuotanya tidak memenuhi, pada akhirnya untuk Desa Kecik itu digeser dari tim 2 ke tim 1. Dan tim 1 itu yang nangani Mas Derajat. Nah, terus kemudian hari Senin kami beserta Pak Yanto dan teman-teman lainnya datang ke BPN, memastikan lagi di situ apakah PTSL masih berlanjut. Nah, di situ ditemui Pak Mitun, Pak Derajat, Pak Setio, dan satu lagi saya lupa. Nah, di situ jelas-jelas menerangkan bahwa PTSL di Kecik masih berlanjut. Nah, terus kemudian setelah itu kami dan warga datang ke balai desa
Hari itu hari apa ya, saya lupa. Selasa pas tengah balik di sini kok. Hari Selasa datang menanyakan ke Pak Lurah, PTSL itu kelanjutannya bagaimana? Nah, Pak Lurah bilang kalau PTSL itu habis awalnya. Jadi belum ngaku kalau PTSL itu masih berlanjut. Setelah saya bawa bukti dari BPN, saya punya membawa daftar nama-nama siapa saja yang berpotensi jadi sertifikat pengajuannya itu. Akhirnya Pak Lurah baru mengakui kalau baru saja tahu program PTSL itu dilanjutkan. Nah, logika saya di sini nggak ketemu nalar karena saya itu akhir bulan Juni itu sudah tahu. Saya datang bertemu Pak Lurah itu bulan Agustus. Kok Pak Lurah baru tahu itu? Menurut logika saya nggak ketemu. Gitu. Jadi Pak Lurah itu setelah program 2020 selesai, 2021 ini justru malah gerilya door to door atau by phone, telepon ke pemohon sertifikat ini. Ya intinya kalau pengen jadi sertifikat harus bayar 2,5 juta sampai 3 juta dengan program reguler. Nah, padahal jelas-jelas 2021 ini programnya program PTSL. Nah, maksud saya dengan kejadian seperti ini saya nggak suka karena di sini mungkin apa ya, ada penyalahgunaan wewenang atau pungli atau apa ya namanya. Nah, di sini yang saya nggak suka. Pertama karena kejujuran Pak Lurah ini ya jelas-jelas nggak jujur dengan warga. Yang kedua ya itu memanfaatkan momen program PTSL ini seolah-olah dijalankan reguler. Kalau PTSL betul kan di kelurahan ada panitianya Pak? Ya betul. Nah, di sini panitia, saya tanya, apakah jenengan punya SK panitia? Tidak ada. Bahkan ketua panitia waktu itu saya cecar pertanyaan dan pertanyaan sampai pada akhirnya, apakah jenengan punya SK Mas? SK panitia? Enggak ada Mas. Aku ki jane dadi panitia ki ya mung tinggo formalitas saja. Jadi ya apa-apa prosesnya ini ya tergantung Pak Lurah mestinya karena panitianya nggak ada SK-nya. Jadi ya ibaratnya menurut saya secara administrasi ini sudah terjadi maladministrasi. Itu sudah bayar. Pripun? Sudah menyerahkan uang. Sebagian warga itu sudah bayar. Tetapi karena kasus ini kan saya ungkap ke permukaan, saya akhirnya kan dikembalikan. Bahkan warga itu sebenarnya ada yang nggak mau nerima tapi uangnya ditaruh di meja ditinggal gitu. Tapi ada juga yang belum dikembalikan, terus ada yang dikembalikan tapi kepotong dengan alasan untuk biaya wirawiri seperti itu. Itu warganya berapa yang mengajukan permohonan PTSL? Jumlah pemohon. Kalau pemohonnya itu jumlahnya enggak, kalau jumlah persisnya saya enggak tahu karena di sini ini kan yang jelas itu 68 bidang sisa 2021, tetapi 2000 ada salah satu korban itu punya rekaman, mungkin karena orangnya kerja nggak saya ajak, dia punya rekamannya Pak Lurah. Bahkan ada dua warga itu, yang satu terang-terang Pak Lurah itu minta 3 juta. Rekaman itu ada di dua tempat. Yang maunya itu PTSL tapi diproses secara reguler. Betul Mas. Programnya itu sebetulnya PTSL, tapi seolah-olah diangkatnya Pak Lurah itu program reguler. Kalau program reguler kan bayarnya kan 3 juta. Padahal prosesnya itu PTSL. Jadi ya untung 2,5 per bidang. Ganti panitia itu diambil Pak Lurah. Dan saya yakin karena gini, kalau misalnya 3 juta itu prosesnya reguler, kenapa dia nggak berani ngasih kwitansi? Ya. Kan harusnya kalau misalnya itu proses reguler, dia mau narik 10 juta aku kan sah. Karena kan itu kan seolah-olah Pak